punyaku segini. Punyamu segini, punyaku sebesar pintu. Haha, sepintu. Punyaku sebesar rumah. Punyaku sebesar gedung. Punyaku sebesar gunung. Sebesar gunung, punyaku sebesar bumi. Sebesar bumi, punyaku sebesar matahari. Punyaku sebesar galaksi. Punyaku sebesar alam semesta. Ingat, kalau kamu gak dapat ranking, Mama usir kamu. Paham? Paham, Ma. Maaf ya, ada dapat ranking 5. Gak apa-apa sayang, jangan nangis ya. Rina, ranking berapa kamu? 2, Mah. Apa? 2? Harusnya kamu tuh bisa ranking 1. Kamu kok bodoh banget sih? Lebih baik kamu pergi dari rumah ini. Kakak ngapain di sini sendirian? Aku diusir sama mamaku. Mending kamu ikut tante yuk, tinggal bareng sama kami. Hah? Iya tante, aku mau. Yeay, mulai sekarang kamu kakakku ya. Ini kan istana raja, kok kita kesini tante? Sebenarnya saya ini seorang ratu, dan mulai sekarang kamu adalah putri saya. Ini nggak mimpi kan? Mah, sekarang Rina udah sukses, aku mau nyamperin mama. Permisi Mah, Rina pulang. Maaf, kamu siapa ya? Pemilik sebelumnya udah pindah. Oh gitu ya Pak, kira-kira mama kemana ya? Hah, ada apa itu rame-rame? Bagaimana itu bisa gitu? Hah, Mama? Ma, bangun, Rina udah pulang. Sarah, Masuk aja, Fani. aku malas buka sepatu. Ayo jalan-jalan yuk. Maaf, Fani, aku nggak bisa sekarang. Loh, kau mau kemana pakaian kayak gitu? Tadi malam Putra ajak aku jalan-jalan untuk hari ini. Apa? Kau mau jalan sama Putra dengan pakaian kayak gitu? Udah sengit puasa kau. Emangnya kenapa baju ini? Kau percis lah kayak mama usia 40 tahun mau berangkat kerja. Apa? Mama. Sebagai sahabat, tak akan kubiarkan kau seperti ini. Ada baju di mobilku, tunggu ya. Aduh, Fani, kamu gak usah repot-repot. Putra itu cakep banget, kamu nggak boleh kalah dong. Ih, cocok banget Sarah, kamu cantik. Putra pasti suka. Makasih ya, Fani. Aku tahu Sarah nggak pandai dandan, tapi hatinya baik dan orangnya manis. Sarah, ini aku Putra. Putra, kamu sudah datang. Tunggu sebentar ya. Kamu cepat juga datangnya. Sarah, ini kamu. Kamu cantik banget. Makasih, Putra. Teman-teman, siapa di antara kalian yang punya sahabat seperti Fani? Tunggu! Sebelum pergi, bersihkan kamarmu sekarang. Iya! Sudah selesai. Belum. Cucikan piring. Sekarang. Iya, lebih cepat. Iya, makan dulu sebelum berangkat. Iya, sudah habis. Tunggu. Tidur siang dulu. Iya, Haina pergi. Sudah malam. Ya, udah malam. Nggak bisa bermain deh. Cara ini aja. Hah? Jadi pagi. Haina pergi bermain. Ini kan dunia Sakura. Permisi, boleh tolong seberangin? Oh iya, boleh. Ayo sini, Dek. Tolong, copet. Harus kuberi pelajaran. Wah, ada mangsa nih. Permisi, boleh tolong seberangin? Kamu mau ini kan? Kok tahu sih? Nih, silakan ambil. Reva, kau mau kemana? Balapan kan? Jawab Reva. Iya, aku mau balapan. Oh, jadi anak nakal kamu ya? Gak boleh. Apaan sih mah? Ya suka-suka aku dong. Ngatur. Astaga, anak itu. Mana kalah balapan lagi. Dia gak apa-apa kan? Ya udahlah, siapa juga yang peduli. Hebat kamu ya. Kamu balapan kan? Dengar Reva, papa akan menjodohkan kamu besok dengan seorang santri. Apa? Aku gak mau. Ini bukan pilihan Reva. Kamu harus menerimanya. Reva, ini dia. Papa akan menikahkanmu dengan santri dari pemilik pesantren terkenal. Tunggu, dia yang kemarin kan? Walaupun kita udah nikah, gue gak bakal mau sama lo sampai kapanpun. Pagi itu si Rehan bolos sekolah demi bisa main. Dia pikir dia aman, sampai ada yang ngintip dari belakang. Jangan bilang siapa-siapa ya. Santai aja. Ternyata itu kepala sekolah. Lalu si Rehan dibawa ke sekolah dan dihukum membersihkan toilet. Pak, ya Pak, cepat kamu selamatin orang yang di dalam. Siap, laksanakan Pak, selamat ya. Bu, selamat ya. Ada yang salah? Orang lagi kena musibah, malah kamu selamatin.
Sana pergi. Pak, mereka gak mau diselamatin. Ah, yang bener. Iya, beneran. Kok aneh ya? Saya juga bingung, Pak. Ya udah, kita pulang aja. Setiap sore, Rio selalu berenang di pantai dekat rumahnya bersama sahabatnya Aldi. Namun sore itu ada yang aneh. Saat Rio asik menyelam, Aldi hanya berdiri diam dan tidak ikut berenang. Tak lama kemudian, ibunya Rio datang menjemput dengan tatapan cemas dan khawatir. Rio, kenapa kamu berani sekali berenang sendirian di sini? Lalu siapa yang tadi berdiri, guys? Coba komen. Lihat, itu ada cewek nangis sendirian. Di kelas itu kosong, gak ada siapa-siapa. Lu salah lihat kali. Jam pelajaran masuk. Kenapa lu ada di sini? Sebenarnya gua hantu. Gua mau ngomong sesuatu. Gua tunggu lu di tempat tinju. Aneh banget sih, masa gua disuruh nunggu di ruang tinju? Ngagetin gua aja lu, bahasa setan. Tolong bantuin gua. Bantu apa? Gua nggak bisa tenang. Mayat gua masih dikunci di toilet. Nggak ada yang tahu. Terima kasih Reza, kamu baik banget. Sekarang dia sudah tenang di surga. Ayah dan anak menghabiskan waktu bersama dengan menyenangkan. Sampai puyeng, hahaha. Kamu pulang duluan ya, ayah mau ada kesibukan lah. Oke ya, aku tunggu di rumah ya. Si anak pun pulang duluan ke rumahnya. Tapi anehnya si bapak sudah ada di rumah. Lah, bapak kok ada di rumah sih? Makannya udah siap. Selagi makan si anak nerima telepon. Nah maaf bapak, bakal lama ini pulangnya ya. Hahaha, kasian banget deh lo. Sekarang abang lo udah gua bunuh. Dan sekarang lo tinggal sendirian. Lo mana bisa sih lawan gua? Ciilah, yang bener mbak. Nanti kena mental. Bang, bangun bang. Udahan deh aktingnya. Kasian tuh mbaknya, kegeeran. Aduh, apaan sih? Tunggu aja, orang lagi tidur kok. Itu kan mobil papa. Bukannya papa lagi di kantor. Yuta, ada apa? Mio, kamu di sini dulu ya. Feelingku nggak enak. Hah? Papa selingkuh? Beliin iPhone 16 dong om. Ada syaratnya, senengin om dulu dong. Ih, om nakal. Jadi gini kerjaan papa. Pantesan papa pelit banget. Udah aku rekam. Aku bakal aduin ke mama. Mama, Yuta udah pulang, ganti baju Gi, habis itu makan. Mah, tadi Yuta lihat papa makan sama cewek di kafe. Papa selingkuh, Ma. Aku ada buktinya di HP, biar aku tunjukin ya. Gak perlu, dan jangan kamu singgung lagi soal itu. Jangan sampai papamu tahu kalau mama sudah tahu. Loh, kok mama kayak gitu? Mama gak peduli papa selingkuh. Mama sudah tahu papamu selingkuh. Lah, jadi mama kok diam aja? Harusnya mama marahin papa. Kalau mama marah, papa langsung menceraikan mama gimana? Terus kalau kita berdua diusir dari sini, kita makan apa Yuta? Ada benarnya juga, tapi aku gak bakal diam aja. Kenapa? Kenapa liatnya gitu? Sakura, kamu jangan berpakaian begitu dong keluar rumah. Memangnya kenapa? Suka-suka aku dong. Sok suci. Ih. Hai, halo, kamu cantik banget. Boleh kenalan nggak? Ada tempat makanan yang enak loh, ayo ke sana. Kamu itu lucu juga ya ternyata. Iya dong, kalau nggak lucu kamu pasti bosan kan? Ya enggak lah sayang. Tiap diajak bertemu, Taiga selalu menghindar. Apa jangan-jangan dia mau menghindari tanggung jawab ya? Ah, apa ini? Apa maksudnya ini? Bagaimana nasibku? Paket atas nama Yuta. Iya betul, saya Yuta. Silahkan, ini paketnya. Wah, makasih. Tak, botak. Ada apa Yut? Lihat paket aku gak? Enggak lihat Yut. Duh, gawat. Emang isinya apaan? Ular. Ular? Ayo Tak, minum obat dulu. Gak mau, biar cepat sembuh Tak. Gak mau. Nanti gak sembuh-sembuh loh Tak. Pokoknya gak mau. Mau ya diminum obatnya? Wow. Iya mau. Ya udah nih minum. Mau lagi. Udah. Giliran sama suster aja malah minta nambah. Kan
Karena baru aja lulus kuliah, ibu ini mau ngasih hadiah wisuda buat anaknya. Pas ibu buka penutup mata, anaknya itu teriak kesenengan lihat ada sebuah mobil terbaru yang terparkir di jalan. Cowok ini langsung lari buat ngeliat mobil impiannya itu. Saking senengnya, dia nggak tahu kalau ternyata sebenarnya hadiahnya adalah kulkas kecil yang dipegang ayahnya, bukan mobil mewah itu. Ayah dan ibunya ini kebingungan, tapi mereka masih diem aja. Cowok ini nelpon temen-temennya buat datang ke sana karena mau ngadain syukuran mobil baru. Temen-temennya juga seneng banget, mereka langsung rencanain liburan pakai mobil itu. Pacarnya juga datang karena cowoknya punya mobil mewah. Dia langsung nelpon ayahnya dan bilang mau nikah aja. Cowok itu janji setelah ini dia mau bekerja keras untuk membalas kebaikan orang tuanya. Orang tuanya ini cuma senyum, mereka nggak berani bilang yang sebenarnya. Tiba-tiba kakek pemilik mobil yang asli datang, dia kebingungan lihat anak-anak itu. Saat mereka masih merayakan kebahagiaan, mobilnya tiba-tiba jalan dibawa pergi yang punya.